Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku mau membagikan rutinitas di hari weekend ya. Karena hari ini tuh hari Sabtu dan Taiwan itu kalau hari Sabtu gini libur. Jadi hari kerjanya cuma Senin sampai Jumat. Nah ini mumpung hari ini cuacanya panas, jadi aku mau ganti spray. Kali ini aku ganti spray di kamar kakek dulu karena nenekku tuh belum bangun. Ini aku spraynya sama selimutnya aku cuci dulu, nanti aku ganti spray baru kalau nenek udah bangun ya, karena spraynya itu ada di kamar nenek. Jadi sekalian nunggu nenek bangun, ini aku bersih-bersih lantai dulu, aku sapu dan aku pel. Nah, untuk di sini aku tuh nggak menggunakan vacuum cleaner ya teman-teman, karena nenekku tuh nggak begitu suka kalau vacuum cleaner itu kan agak berisik. Jadi ini aku sapu-sapu aja menggunakan sapu biasa kayak gini. Nah untuk sapu ngepel kayak gini biasanya aku tuh ngepelnya kalau pas sibuk banget itu biasanya nggak aku pel. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh pasti aku sapu-sapu dan aku pel juga. Karena di sini selain jaga mereka kan juga harus masak. Masakku tuh 2 kali ya, untuk siang dan sore. Nah sore itu ada tambahan untuk teman-teman TKL. Jadi masakanku tuh double. Belum lagi jaga kedua orang lansia itu, dan itu juga membutuhkan waktu yang lumayan banyak ya teman-teman. Sekarang kakekku udah bangun ya, beliau lagi sarapan pagi. Jadi kakekku tuh kalau sarapan pagi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi jam 9 itu harus udah bangun, kalau enggak nanti mendekati makan siang ya, karena beliau itu makan siangnya itu sekitar jam 11-an udah makan siang. Jadi jam 9 itu aku usahakan udah bangun, karena kan lumayan susah juga untuk bangunin kakek ya, karena ya biasalah namanya beliau juga udah pikun juga. Terus beliau itu kadang ini kalau lagi kumat itu, maaf ya, beliau itu bisa mukul orang ya kalau orang tersebut itu ngomongnya itu lebih keras dibanding dia. Jadi sebisa mungkin kalau ngomong sama kakek itu kita harus ngomong kayak ke balita teman-teman, kita harus ngomong yang begitu halus, yang sabar gitu. Jadi kalau kita ngomongnya kayak nyentak yang bahasanya agak keras gitu, pasti kakekku tuh langsung berdiri dan kayak ini, kayak mau mukul gitu. Jadi ya begitulah kalau mau menghadapi orang pikun ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya sih kalau sama aku sih nggak masalah ya, karena aku kadang aku udah nganggap kakek itu seperti balita ya. Jadi dia mau berulah apa ya udah, namanya aja orang pikun ya, nggak ada alasan apapun yang untuk menyalahkan beliau, karena kan udah nggak ingat ya masa lalu dia kayak apa gitu. Yang ada itu dia udah kembali lagi ke masa kanak-kanak. Nah ini kakekku tuh dari tadi tuh nyanyi terus teman-teman, susunya nggak diminum, jadi ini aku suruh minum. Jadi kebiasaan kakekku itu kalau udah nyanyi atau udah hitung-hitung berhitung gitu nggak mau berhenti teman-teman. Nah sekarang ini nenek udah bangun ya, jadi gantian aku cuci bed covernya di kamar nenek, karena nenek sama kakekku itu tidurnya udah pisah ya, karena kebiasaan kakek itu kadang tuh kalau nggak bisa tidur itu nyanyi yang sangat keras atau berhitung kayak gitu, dan nenekku tuh nggak begitu suka kalau kakekku pas kumat kayak gitu, makanya ini dipisahkan. Jadi kalau hari weekend seperti ini kerjaanku agak ringan ya teman-teman, paling cuman beres-beres rumah, habis itu masak makan siang untuk nenek. Dan nenekku tuh sangat simpel sekali, menu makan siang itu pasti sama dengan menu makan malam ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin masakan apa gitu, dan kesukaan nenekku tuh cuma itu-itu aja gitu. Dia bukan tipe orang yang harus masak ini itu, yang bukan seperti itu teman-teman. Jadi lebih gampang. Tapi ya itu tadi, aku kadang suka bosan ya masakannya. Jadi kalau masak untuk nenek itu aku jarang makan karena aku nggak begitu suka dengan selera nenek, karena selera nenek itu masakannya itu agak hambar gitu, dan aku juga nggak begitu suka. Aku lebih suka identik yang ada banyak sayurannya atau enggak ada nasi ya, karena kalau nggak makan nasi tuh kayaknya kayak ada yang kurang. Nah sekarang ini udah jam 11 lebih ya teman-teman, jadi ini habis ganti spray ini aku mau jemur spray yang punyanya kakek yang udah aku cuci tadi, karena sepertinya udah berhenti mesin cucinya. Nah ini
Ini yang bagian bawahnya itu nggak aku kasih lagi ya teman-teman. Jadi ini di atas bed cover itu kayak apa? Kayak anyaman gitu. Jadi kalau pas musim panas itu kayak jadi dingin gitu. Jadi enak. Biasanya tuh kalau dulu ya nenekku pas masih sehat, beliau itu pas musim panas itu nggak suka dikasih bed cover teman-teman. Jadi cuman itu bagian apa atas bed cover itu udah kayak apa ya namanya, kayak tikar ya kalau yang ada di Indonesia, tikar yang itu kayak anyaman itu teman-teman, jadi enak buat tidur katanya. Tapi karena sekarang ini beliau itu pakai AC, jadi harus aku lapisi bed cover kayak gini, kalau nggak beliau ini bisa demam ya, karena kesehatan nenekku tuh akhir-akhir ini kurang bagus teman-teman. Jadi nenekku tuh minggu kemarin beliau itu beberapa hari cuma tiduran di ranjang karena apa ya, kesehatannya udah gak begitu bagus, karena sekarang ini udah sekitar 94 tahun ya untuk nenek. Kalau untuk kakekku beliau itu udah 96, jadi selisihnya nggak begitu jauh. Tapi kalau untuk kesehatan, kesehatan kakek itu lebih bagus daripada kesehatan nenek, karena nenekku tuh untuk sekarang ini beliau kalau jalan itu agak susah ya teman-teman. Jadi kalau jalan beliau sebenarnya beliau masih bisa jalan, cuman kalau jalan itu agak lambat udah gitu, apa ya namanya, kurang ini, apa ya namanya, jalannya itu kayak miring-miring gitu teman-teman. Jadi takutnya aku tuh dia itu jatuh, makanya kalau lebih aman lagi aku suruh beliau tuh duduk di kursi roda gitu. Jadi biar lebih enak sih, karena kalau jalan kan juga lama. Misalnya aku mau ke kamar mandi gitu, beliau membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, dan itu pun kadang juga ini kayak hampir jatuh gitu. Jadi kalau untuk malam juga sama. Jadi nenekku tuh kayak apa, di dekat tempat tidur nenek itu ada kayak remote gitu, remote kayak bel rumah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya malam nenekku bangun, nenekku tuh tinggal pencet bel itu, jadi aku udah bangun kayak gitu. Jadi nggak perlu teriak-teriak, karena nenekku nggak begitu suka orang lain tuh tidur sekamar sama beliau. Jadi baik aku, nenek sama kakek itu kita tuh tidurnya di beda kamar ya. Nah untuk ini udah selesai, tinggal aku cari ini apa namanya, selimut, karena sekarang ini udah musim panas, jadi aku gunakan selimut yang agak tipis aja untuk nenek. Nah seperti ini kayaknya udah cukup ya. Ini selimut ini agak bisa menghangatkan juga ya kalau misalnya nenek itu malam menyalakan AC. Jadi alhamdulillah kayaknya udah cukup. Nah ini sekarang aku lagi mau jemur selimut, karena di sini tuh udaranya lebih panas daripada di belakang, karena apa namanya, pagarnya ini agak kotor ya, jadi aku cuci dulu, aku bersihkan dulu. Hari ini kan libur ya, jadi daerah sini tuh agak sepi, beda kalau hari-hari biasa. Kalau hari biasa itu kayak mobil-mobil atau apa kendaraan tuh lebih banyak ya. Karena mesin cucinya itu agak kecil ya, jadi kalau buat nyuci selimut atau bed cover itu harus satu-satu ya, kalau enggak itu apa, bisa berisik, atau kalau enggak itu bisa tiba-tiba mati gitu, kayak berat. Tidak lupa juga aku kasih jepitan, biar takutnya kalau ada angin itu terbang ya, bisa bahaya kalau sampai terbang ke bawah.
Nah, ini aku lagi mau nyiapin makan siang untuk nenek ya. Aku mau bikin soun goreng untuk nenek. Nah, ini untuk soun gorengnya halal ya teman-teman, karena nggak menggunakan daging yang halal. Jadi kalau aku mau aku bisa makan, cuman aku nggak begitu suka yang namanya soun sama bihun. Ini aku lagi tumis bumbu-bumbunya. Oke, ini udah selesai ya. Tadi maaf aku lupa nggak nyalakan kamera. Ini aku mau kasihkan ke nenek sama kakek. Itu ada sup sama bihun, jadi mereka tuh makannya cuma dikit kayak gini teman-teman. Ini aku lagi nungguin kakekku di kamar mandi guys. Jadi dia itu kalau buang air besar pasti lama sekali. Ini udah hampir 1 jam belum keluar. Aku ketuk-ketuk juga belum keluar. Jadi kalau belum keinginannya sendiri untuk keluar, beliau ini nggak mau keluar, jadi aku biarin aja, aku tunggu di sini. Jadi sambil sekali-sekali aku ketuk kayak gitu biar beliau tuh kesadar, karena beliau ini BAB-nya tuh sambil nyanyi-nyanyi gitu kan, udah pikun ya, jadi biasa. Alhamdulillah akhirnya kakekku keluar juga ya guys. Oke teman-teman, itu tadi rutinitas atau kegiatan saya dan sedikit sharing ya teman-teman tentang gimana ya kerja jaga lansia itu kayak apa. Dan buat teman-teman yang jaga lansia juga kayak saya, tetap semangat ya teman-teman. Dan kuncinya cuma satu, kalian harus sabar dan anggap aja mereka tuh keluarga kalian sendiri. Dengan begitu kalian itu nggak akan terbawa suasana ya kalau menghadapi lansia yang udah pikun, dan dengan begitu juga kewarasan kita juga akan tetap aman. Dan tetap berdoa juga ya, semoga rezeki kita semua lancar dan kita juga dijauhkan dari segala hal-hal yang kurang baik, dan semoga majikan kalian itu juga baik-baik sama kalian. Nah, sekiranya itu dulu ya teman-teman untuk video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau mungkin ada kata-kata atau mungkin ucapan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa dukung channel saya agar channel saya lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.